Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Eka Prasetya Febriansah dengan NIM 1262042035157 dari kelas TMT 4A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi kelanjutan dari materi kita dari video kemarin ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai operator dasar aritmatik pada Maple. Nah, di dalam operator dasar dalam aplikasi Maple ini atau operator aritmatik dasar dalam Maple ini itu terdapat simbol-simbol sebagai berikut. Yang pertama itu ada simbol tambah, itu digunakan untuk penjumlahan. Yang kedua itu ada simbol kurang, itu digunakan dalam simbol pengurangan. Kemudian ada simbol bintang, itu digunakan sebagai perkalian. Kemudian simbol atau garis miring ini digunakan sebagai pembagian. Kemudian yang kelima yaitu ada simbol V terbalik itu dan simbol 2 bintang itu digunakan untuk pangkat atau perpangkatan. Kemudian yang terakhir adalah mod, ini digunakan sebagai sisa hasil bagi. Nah, pada operator dasar aritmatik ini dapat kita ambil contoh. Yang pertama, penjumlahan. Nah, pada penjumlahan kita menggunakan tanda tambah. Misalkan 5 ditambah dengan 2 diperoleh hasil 7. Kemudian pengurangan itu menggunakan tanda kurang. Misalkan 5 dikurangi dengan 2 diperoleh hasil 3. Kemudian perkalian. Nah, pada perkalian tadi kita menggunakan tanda bintang. Misalkan 5 dikali, nah itu menggunakan tanda bintang biar bisa menjadi dikali dengan 4. Nah, diperoleh hasil 20. Kemudian pembagian tadi menggunakan tanda garis miring atau tanda atau. Misalkan 6 garis miring, salah penulisan garis miring 2 atau 6 dibagi dengan 2 diperoleh hasil 3. Nah, kemudian pangkat tadi menggunakan tanda V atau simbol V terbalik atau menggunakan bintang 2. Jadi kali ini kita akan menggunakan tanda V terbalik saja ya. Misalkan 4. Nah, kita cari tanda V terbalik agar bisa menjadi pangkat. Nah, pangkat 2. Misalkan 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Kemudian mod. Kita misalkan ya 5 mod atau sisa hasil bagi dari 2 itu diperoleh hasil 1. Nah, kemudian tingkat presidensi. Di dalam mengoperasikan Maple atau mengoperasikan operator dasar secara bersamaan, maka Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut, mulai dari tertinggi sampai terendah atau mulai dari kiri hingga ke kanan. Nah, berikut ini adalah urutan dari presidensinya. Yang pertama itu dimulai dari pangkat, kemudian kali dan bagi, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang terakhir yaitu mod atau sisa hasil bagi. Nah, menurut tingkat presidensinya tadi dapat kita ambil contoh sebagai berikut, yaitu 3 kita tambahkan dengan 4, kemudian kita kalikan dengan negatif 2. Kemudian dikurangi dengan 4 dibagi dengan 2.
Nah, pada operasi yang diberikan ini, operator kali dan bagi memiliki tingkat presidensi yang lebih tinggi daripada tambah dan kurang. Sehingga kali dan bagi itu dikerjakan lebih dahulu daripada tanda tambah dan kurang. Nah, ini diperoleh hasil yaitu negatif 7. Nah, seperti yang terlihat dalam operasi tersebut bahwa tanda kali itu di sebelah kiri dari tanda bagi, maka 4 dikali negatif 2 itu dikerjakan terlebih dahulu dan diperoleh hasil negatif 8. Dan barulah 4 dibagi dengan 2 itu diperoleh 2. Dan barulah operasi tambah kurang tadi dikerjakan. Dalam hal ini operasi tambah itu dikerjakan terlebih dahulu karena terletak di sebelah kiri pengurangan, sehingga 3 ditambah negatif 8 itu dan hasilnya barulah dikurangkan dengan 2 atau 5 dikurangi dengan 2. Jadi negatif 5 dikurangi dengan 2 ya maksudnya. Jadi diperoleh hasil negatif 7. Nah, tingkat presidensi suatu operator itu dapat dinaikkan. Misalnya operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan presidensinya. Untuk meningkatkan atau menaikkan tingkat presidensinya suatu operator dapat dilakukan dengan menambahkan tanda kurung. Misalnya sebagai berikut: buka kurung 3 dijumlah atau ditambahkan dengan 4, kemudian tutup kurung kita kalikan dengan buka kurung lagi negatif 2 tutup kurung kita kurangi dengan 4, kemudian tutup kurung, baru kita bagi dengan 2. Nah, jadi ini kan diprioritaskan yaitu penjumlahannya dan pengurangannya terlebih dahulu. Jadi diperoleh hasil negatif 21. Kemudian assessment. Proses assessment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipakai kembali. Nilai yang diassign pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assessment dalam mapel adalah variabel (2) sama dengan nilai. Nah, pada assessment ini dapat kita ambil contoh sebagai berikut. Misalkan pertama berfungsi untuk mengassessment variabel A itu dengan nilai 3. Kemudian perintah yang kedua itu mengassessment variabel B itu sama dengan 4. Nah, perintah yang ketiga yaitu mengassessment variabel C itu sama dengan 2 kali A ditambah dengan B. Jadi hasil assessment tadi dari assessment dari C maksudnya, atau assessment dari variabel C itu diperoleh hasil 10 karena A tadi kan 3, 2 kali 3 kemudian jumlahkan dengan 4, jadi diperoleh 10. Kemudian contoh yang kedua yaitu misalkan pertama mengassessment variabel A itu sama dengan 6,
Kemudian mengassessment variabel B itu sama dengan 4. Nah, kemudian perintah ketiga yaitu mengassessment variabel C itu sama dengan 2 dikali dengan A kemudian dikurangi dengan B. Jadi pada assessment variabel C ini diperoleh hasil yaitu 8. Kemudian contoh yang ketiga yaitu misalkan perintah yang pertama mengassessment variabel A itu sama dengan 8. Kemudian perintah yang kedua mengassessment variabel B itu sama dengan 3. Kemudian perintah yang ketiga yaitu mengassessment variabel C itu sama dengan A itu kurangi dengan B. Jadi diperoleh hasil 5. Kemudian kita ambil contoh yang keempat. Nah, misalkan perintah pertama mengassessment variabel A itu mengassessment variabel A itu sama dengan 10 ya kita misalkan. Kemudian perintah yang kedua yaitu mengassessment variabel B itu sama dengan negatif 24. Nah, perintah yang ketiga itu kita mengassessment variabel C itu sama dengan misalkan 3 kali A itu kita jumlahkan dengan 3 dikali B itu diperoleh hasil negatif 42 karena 3 kali 10 ini kan 30. Kemudian negatif 24 kali 3 itu diperoleh negatif 72. Negatif 72 dikurangi dengan 30 atau negatif 30 ditambah dengan negatif 72 itu berhasil negatif 42. Nah, kita ambil contoh lagi yang terakhir atau yang kelima. Misalkan perintah pertama berfungsi untuk mengassessment variabel A itu sama dengan 6. Kemudian perintah yang kedua yaitu untuk mengassessment variabel B itu sama dengan salah penulisan variabel B itu sama dengan 7. Nah, kemudian perintah yang ketiga yaitu untuk mengassessment variabel C. Misalkan variabel C itu sama dengan variabel A itu kita kali dengan variabel C. A dikali dengan variabel B. Jadi diperoleh hasil 42 karena 6 dikali 7 itu kan 42. Kemudian contoh yang keenam yaitu misalkan perintah pertama itu mengassessment A itu sama dengan 30. Kemudian perintah yang kedua yaitu mengassessment variabel B itu sama dengan 40. Nah, kemudian perintah yang ketiga yaitu mengassessment variabel C yaitu dengan atau sama dengan variabel A itu dibagi dengan variabel B. Nah, diperoleh hasil 3/4 karena 30/4 itu sama dengan 3 dibagi dengan 4. Sekian presentasi atau pembuatan video dari saya mengenai hal ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.